ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kabarnya sehat semuanya? Masih semangat? Semangat ya, apalagi disuguhi jahe panas ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih Syafi'i yang menggunakan kitab, saya rangkum dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja', yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab hadas, atau bisa juga disebutkan apa-apa yang membatalkan wudhu. Ketika kita beribadah, salah satunya sholat, ya, ada hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila berhadas hatta yatawaddaa, sampai kalian berwudu. Maka di antara syarat sahnya salat, tawaf, dan ibadah-ibadah, beberapa ibadah yang lainnya adalah suci dari hadas, baik besar ataupun kecil ya. Kalau hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Beberapa pertemuan yang lalu sempat kita jelaskan tentang tata cara berwudu ya. Nah, ini dalam ibadah, maka Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila berhadas hatta yatawadda, sampai kalian berwudu. Maka kebiasaan para sahabat dilanjutkan oleh para ulama ya, mereka berusaha untuk selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Sampai Bilal bin Rabah itu disebutkan oleh Nabi SAW, terompahmu, aku mendengar bunyi terompahmu sudah ada di surga. Padahal Bilal bin Rabah, amalan apakah gerangan yang menyebabkan engkau wahai Bilal ya, terompahmu sudah ada di surga? Maka kata Bilal bin Rabah, yang aku lakukan adalah setelah berwudu, aku punya kebiasaan dawamul wudu, membiasakan wudu, setelah itu sholat 2 rakaat. Itu kata Bilal bin Rabah ya. Ini luar biasa
Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang apa saja sih yang membatalkan wudu. Kata Abu Syuja, walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Walladzi yanqudul wudu'a, dan yang membatalkan wudu sittatu asya'a, ada 6 perkara, ada 6 hal. Gede banget spidolnya ya. Enam pembatal wudu. Kata Abu Syuja, walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Ma kharaja minas sabilaini. Ma apa-apa atau segala sesuatu, perkara, kharaja yang keluar, mina dari, as-sabilaini dua jalan. Ini yang pertama yang membatalkan wudu. Ma kharaja minas sabilaini, segala sesuatu, apa-apa yang keluar dari dua jalan. Maksud dua jalan itu dua lubang yang ada pada diri manusia. Lubang bagian depan, lubang bagian belakang. Maksudnya jalan apa? Jalan keluar, buang kotoran, apa-apa yang keluar dari dua lubang. Itu yang pertama. Lantas apa sih yang keluar dari dua lubang itu? Ada dua hal yang keluar dari dua lubang itu. Satu, hal-hal yang sifatnya wajar. Dua, hal-hal yang sifatnya tidak wajar. Apa memang yang sifatnya wajar? Yang wajar itu yang pertama, ya, yang pertama adalah kentut. Kentut wajar? Wajar. Maka kalau kita bisa kentut, syukur, ya. Tapi jangan di depan orang, ya. Bread, alhamdulillah. Bukan, ya. Makanya tadi kata Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut, maka ada seorang laki-laki yang bertanya, yang dia datang dari Hadramaut. Hadramaut itu suatu wilayah yang ada di negeri Yaman, ya. Wa mal hadatsu ya Aba Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Faqala, maka Abu Hurairah menjawab, fusaun aw duratun. Fusaun, kentut yang silent mode, gitu ya. Aw duratun, atau kentut yang pakai nada dering. Nah, gitu ya. Jadi kentut yang tidak ada suaranya itu dalam bahasa hadis disebut dengan fusa. Fusa mungkin karena pes, gitu ya, maka disebut fusa. Aw duratun, durat, gitu ya. Nah, itu durat, namanya pakai suara, ada nada deringnya, ya. Itu yang pertama, yang keluar dari apa? Sabilain itu hal yang wajar. Hal yang wajar lainnya apa? Madhi, air madhi. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kuntu rajulan mudzaan. Aku ini, kata Ali bin Abi Thalib, laki-laki yang sering keluar air madhi. Tapi aku malu ketika akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku memerintahkan kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan kepada Nabi. Ya. Maka kata Nabi, buat orang yang keluar air madhi
itu cukup disucikan dengan cara berwudu. Apa itu air madhi? Air yang keluar ketika seseorang ada dalam ada rangsangan syahwat. Bisa keluar dari laki-laki atau juga keluar dari perempuan. Ini bukan air mani namanya, tapi air madhi. Ya, air madhi itu yang keluar, ya. Yang kedua bisa air wadhi. Wadhi itu biasanya karena kedinginan atau karena mengangkat sesuatu yang berat. Yang ketiga karena air mani. Ya. Ada madhi, ada wadhi, ada mani. Madhi dan wadhi itu bisa suci dengan wudu. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa air madhi dan air wadhi itu hukumnya najis. Itu ya. Air mani tidak cukup dengan wudu. Kalau keluar mani itu tidak cukup dengan wudu, tapi harus mandi besar. Jumhur ulama mengatakan air mani juga najis. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa air mani hukumnya suci. Ya, itu yang keluar dari apa? Dua lubang. Ya, bisa madhi, wadhi atau mani. Jadi yang pertama yang keluar dari dua lubang itu apa? Fusaun au darat, ya, kentut yang keras, kentut yang lembut, gitu ya. Ada madhi, wadhi, mani. Yang berikutnya apa? Baul. Baul itu air kencing. Itu keluar maka kita berhadas. Apalagi qada al-hajat, buang air besar. Ya. Termasuk buat perempuan disebutkan oleh para ulama, ya. Rutubatul farjil mar'ah. Atau apa rutubah itu? Sesuatu yang lengket punten di kemaluan perempuan. Ya, sesuatu yang lengket di kemaluan perempuan. Ini khusus perempuan ya. Laki-laki ini khusus perempuan. Tapi ini hukum ini jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk Imam An-Nawawi mengatakan tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Rutubatul mar'i, ya, rutubatul farjil mar'ah. Atau sesuatu yang lengket, yang basah, yang ada di kemaluan perempuan. Ya. Jadi kalau dalam fikih itu memang dibahas semuanya. Ya. Jadi jangan malu ketika belajar fikih. Ya, jangan kok ngebahasnya gimana begitu ya. Memang begitu. Supaya apa? Supaya kita dalam ibadah punya pedoman. Udah menikah juga tahu begitu. Oh, ternyata cara mandi junub itu begini begitu, ya. Yang membatalkan kita itu begini begitu ya. Jadi pertama itu. Ya. Segala sesuatu ma kharaja minas sabilain, dari dua lubang yang wajar. Tadi yang disebutkan itu yang wajar. Bisa juga sesuatu yang keluar dan tidak wajar. Keluar apa? Ya misalkan benda-benda lain, paku gitu ya. Naudzubillah ya. Apalagi batu gitu ya. Emas, perak. Nah, mungkin ada kali yang kayak gitu. Termasuk para ulama mengatakan hal-hal kalau keluar dari dua lubang benda-benda tersebut yang tidak wajar pun itu membatalkan wudu. Kemarin sempat ditanya bagaimana kalau suara atau kayak kentut yang keluar dari kemaluan perempuan, apakah itu membatalkan wudu? Mayoritas ulama termasuk Imam An-Nawawi sebagaimana kemarin saya sampaikan mengatakan hal itu membatalkan wudu. Ya. Jadi satu yang membatalkan wudu itu apa? Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, dua jalan. Yang kedua, yang membatalkan wudu itu wan naumu ala hayati ghairi al-mutamakkin
Wan naumu ala, benar ya? Wan naumu ala ghairi hayati, afwan, salah. Ala ghairi hayatil mutamakkini. Tidur di atas bukan di atas kasur ya, jelas batal. Wan naumu tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, di atas atau di sesuatu yang tidak kokoh, yang tidak kokoh atau tetap. Apa maksudnya? Ya, yang membatalkan wudhu itu maksudnya adalah selain posisi duduk. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau tidurnya sambil duduk itu tidak batal, dengan catatan bukan tidur nyenyak ya. Tidur kalau bahasa Jermannya nundutan. Tahu nundutan? Pas khutbah Jumat kan, khusyuk banget begitu. Barakallahu li wa lakum, baru bangun begitu kan. Jadi kalau tidurnya duduk ala ghairi hayatil mutamakkin, ya, ini membatalkan wudhu. Jadi kalau sambil nyender tidurnya begini, itu membatalkan wudhu. Ya, dengan catatan tidurnya adalah tidur yang tidak tidur nyenyak. Walaupun duduk, kalau nyenyak tetap batal. Sampai kan awalnya manusia itu hilang apanya? Penglihatannya, ya kan? Imam kecil, jauh, gelap. Betul gak? Tapi suaranya masih terdengar. Betul kan? Innal hamdalillah, masih terdengar. Kalau suara imam sudah tidak terdengar, tiba-tiba suaranya juga jauh, lep begitu ya. Mimpi, kok saya kayak khutbah di Mekah ini, apa di Masjid Nabawi begitu. Sehingga suara imam gak kedengar. Nah, itu berarti tidurnya apa? Tidur nyenyak, tibra gitu ya. Kalau tidurnya nyenyak, maka membatalkan wudhu. Tapi kalau tidur tidak nyenyak, ya, tidur tidak nyenyak, walaupun kalaupun dia tidurnya bersandar begini, walaupun tidak nyenyak, hanya ngantuk saja atau hanya nundutan saja, maka itu tetap membatalkan wudhu. Maka hati-hati ya. Gimana Ustaz kalau tidurnya sambil berdiri? Nah, insya Allah gak batal wudhu ya. Atau ada orang tidur sambil jalan, di kereta ya, nah, itu tidak membatalkan wudhu. Wan naumu ala ghairi hayati al mutamakkin. Ya. Kenapa? Lihat di sini. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud. Wika usahi al-ainani, kata Nabi. Wika usahi al-ainani. Kuncinya lubang dubur itu al-ainani, dua mata. Kuncinya lubang dubur itu dua mata. Faman nama falyatawaddo, maka siapa yang tidur maka hendaknya dia wudu. Dalam hadis lain disebutkan begini, innamal ainani wika usahi, sesungguhnya kedua mata itu merupakan kunci dubur. Fa idza namatil ain istatlaqal wika, apabila mata kita tidur maka terbuka lubang dubur. Jangan dibayangkan, oh kebuka. Nah, saya mau buka tutup nih, buka tutup. Itu kata hadis Nabi, benar. Jadi kalau orang yang tidur, ternyata ini kata Nabi, lubang duburnya terbuka. Kalau apa?
matanya tidur. Kalau matanya ini terbuka gak? Enggak. Makanya orang meninggal, ada yang pernah ngemandiin orang yang meninggal? Belum ya? Coba sesekali nanti, magang dulu magang. Iya benar, harus tahu minimal kalau keluarga kita ada yang meninggal, orang tua, nenek, kakek, kita ikut mandiin, jangan takut. Ya. Udah gak hidup lagi. Kalau tekan sedikit perutnya, maka keluar kotorannya. Kenapa? Matanya sudah tertutup. Ya. Al-ainani, ini kata Nabi, al-ainani, kedua mata itu wika usahi, merupakan kunci dubur. Kalau matanya tertutup, maka duburnya terbuka. Pernah gak teman-teman dengar orang yang tidur tiba-tiba kentut? Pernah ya? Bahkan kadang sering. Tut, 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 tut. Nah gitu. Benar. Karena dia mudah untuk apa? Keluar. Ya. Kalau anak kecil ngompol, biasanya pas tidur apa pas bangun? Tidur ya. Atau jangan anak kecil kan usia 5 tahun. Kadang ada usia sampai 10 tahun masih ngompol. Padahal dia tahu. Ya. Mungkin sebagian di antara pengalaman kita waktu kecil ngompol itu kan mimpi. Mimpi apa? Mimpi kencing, ya. Tapi di toilet. Oh, di toilet enak. Tapi kok basah ya? Gitu kan? Ngompol. Ngompol terjadinya kapan? Ketika tidur. Jadi kalau tidur terbuka semuanya. Ini kata Nabi. Maka tidur yang bersandar, tidur sambil terlentang, ya. Tidur terlentang, bukan telentang ya. Gak boleh tidur sambil telentang. Nanti mati. Ya. Tidur sambil telentang. Nelentang gak boleh. Tapi terlentang boleh. Itu membuka apa? Membuka lubang, seluruh lubang, maka membatalkan wudhu. Dan ini disepakati oleh para ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang membatalkan wudhu itu wazawalul aqli bisukrin aw maradin. 3 wazawalul aqli bisukrin aw maradin. Wazawalul aqli bisukrin au maradin. Wa dan zawalu hilang, al akli akal, bisukrin karena mabuk, au maradin atau sakit. Wa zawalul akli hilang akal, bisukrin au maradin karena mabuk atau sakit. Mabuk minum minuman keras atau mabuk yang lainnya, atau bisa disebutkan di sini pingsan atau dibius sampai hilang akal, maka ini membatalkan wudu bisukrin au maradin, ya. Karena mabuk au maradin atau karena sakit. Gila, termasuk juga gila. Pas mau sholat isya, tiba-tiba gila. Ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Ya, pas mau qomat, sembuh. Maka dia harus apa? Wudhu lagi. Karena sebelum sholat isya, dia dalam keadaan gila. Kan ada orang yang gila musiman ya. Ada, di kampung saya ada orang yang gila musiman. Sebulan gila, sebulan normal. Ya, sebulan gila, sebulan normal. Dulu ya, gak tahu sekarang. Mudah-mudahan sih sudah normal. Mandi di di tempat ini ya, di kolam gitu. Gila. Dan ada yang gila musiman. Jadi yang musiman itu bukan ini saja ya, tapi gila pun ada gila musiman. Bahkan disebutkan hilang akal baik sedikit atau banyak. Makanya orang gila itu tidak terkena hukum taklif. Maksudnya apa? Tidak dibebankan hukum. Orang gila gak sholat, gak dosa. Ya.
orang hilang akal, gak melakukan ibadah, maka dia tidak dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, walamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin. 4, lamsul rajulil mar'ata, lamsul rajulil mar'ata al ajnabiyata ajnabiyata min ghairi hailin. Lamsur rajuli, sentuhan seorang laki-laki, al mar'ata, kepada perempuan, al ajnabiyata, yang asing, min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin, seorang laki-laki menyentuh perempuan asing tanpa ada penghalang. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana kemarin yang disebutkan, aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, karena kita mengkaji fikih mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i termasuk di dalamnya yang membatalkan wudu itu, mohon maaf saya koreksi apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Dalam mazhab Syafi'i termasuk yang membatalkan wudu itu menyentuh istrinya. Ya. Jadi kalimat aula mastumun nisa, menyentuh, kalau kita bagi ada 3 pendapat. 3 pendapat. 1, batal. Pokoknya menyentuh batal, kata Syafi'i, ya. Kecuali menyentuh ibu, menyentuh anak, tapi kalau menyentuh istri batal. Kata dalam mazhab Syafi'i, termasuk istrinya. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan batal? Karena mazhab Syafi'i itu terkenal dengan mazhab yang ihtiyat, mazhab yang hati-hati dalam menukil pendapatnya. Maka kalau mazhab Syafi'i, sentuh batal. Cabak paeh, tahu cabak paeh? Kalau dulu kalau cabak paeh sih aja. Pokoknya kalau disentuh batal gitu. Pendapat yang kedua, pendapat Maliki dan Hambali. Kalimat aula mastumun nisa, kata Maliki dan Hambali, batal kalau ada syahwat. Hambali. Gimana Ustadz kalau 5 watt? Nah, apalagi 5 watt? Syahwat aja batal gitu ya. Batal kalau ada syahwat. Apa Maliki dan Hambali dalilnya? Dulu Nabi pernah mencium, kata Aisyah, Nabi pernah mencium salah satu istrinya, kemudian berangkat ke masjid, kemudian beliau tidak memperbaharui wudu. Kemudian Aisyah ditanya, kata sahabat, ada sahabat yang nanya, pasti engkau wahai Ummul Mukminin yang dicium oleh Nabi. Fadhahikat, maka Aisyah tertawa. Jadi Aisyah pernah dicium oleh Nabi sebelum berangkat ke masjid. Udah itu Nabi sholat, tapi Nabi tidak memperbaharui wudu. Yang ketiga, ini pendapat Hambali, Maliki. Yang ketiga, kalau ada hubungan suami istri, jima. Ini pendapat siapa? Pendapatnya Abu Hanifah. Jadi kalau kata Abu Hanifah, ya, maksud aula mastumun nisa itu maknanya adalah adanya hubungan suami istri. Kenapa? Karena salah satunya banyak ayat mengatakan, ya, kalimat tamassuhunna, atau kalimat seperti Maryam mengatakan walam yamsasni bashar, tidak pernah ada yang menyentuhku dari seorang laki-laki pun, itu bermakna kalimat majazi, kalimat kiasan, ya, karena tidak mungkin kalau cuman disentuh hamil, apalagi renang di kolam renang gitu ya, hamil. Ini hati-hati lagi viral ya, ternyata ada di ini. Jadi kalimat kiasan, ya, jadi disentuh
sentuh hamil 2, 3, besok 3 orang hamil. Kenapa disentuh kemarin? Enggak kan? Ini kalimat majazi. Ya, maka ini 3 pendapat. Mana yang lebih tepat? Wallahu alam. Setiap ulama punya dalil. Kalau Syafi'i batal, termasuk dengan istri. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada dalam hal ini kepada Hambali dan Maliki. Ya, ketika dalam hal ini. Jadi lamsur rajuli al-mar'atal ajnabiyyata min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang kain atau apa ya, itu tidak batal. Jadi langsung ya. Ini batal. Itu yang keberapa? Keempat ya. Yang kelima, wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Wa massu, dan menyentuh kemaluan manusia bi batinil kaffi, dengan batinil kaffi itu ini telapak tangan. Ya. Jadi kalau disentuhnya pakai ini enggak, atau pakai yang lain enggak. Bi batinil kaffi, dengan telapak tangan, mana ini batal. Digaruk dan seterusnya, ini batal. Ya. Termasuk menyentuh kemaluan anak-anak. Kalau binatang gimana? Kucing disintruk gitu. Batal enggak? Enggak. Kasihan. Enggak. Pegawaian gitu ya. Kalau manusia batal. Hadisnya dari Busrah. Kata Busrah, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia berwudu. Sebetulnya tentang ini ada 2 hadis. Hadis pertama mengatakan batal, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudu. Ada hadis yang kedua. Hadis dari Tariq. Dari Tariq kalau enggak salah. Tariq mengatakan masastu dzakari fis shalah a'alaihi alwudu. Aku menyentuh kemaluanku di dalam salat, apakah membatalkan wudu? Maka kata Nabi, la, tidak. Li'annahu bid'un minka. Karena li'annahu bid'atun minka. Karena kemaluan itu bagian dari anggota tubuhmu. Ya. Tapi setelah diteliti oleh para ulama, hadis Busrah ini lebih baru daripada hadis Tariq. Ya, hadis yang mengatakan batal lebih baru daripada hadis Tariq. Yang kedua, ada ulama yang menggunakan metode mengumpulkan 2 hadis ini. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa menyentuh kemaluan itu hukumnya batal kalau langsung tanpa penghalang. Tapi kalau ada penghalang maka hukumnya tidak batal. Ya. Ini laki-laki pas sholat gatel digaruk langsung batal. Gak langsung maka tidak batal. Ya. Itu yang keberapa? Kelima. Terakhir. Yang keenam. Wa massu halqati duburihi 'alal jadidi. Wa massu, dan menyentuh halqati. Halqati itu lingkaran. Lingkaran kecil. Lingkaran apa nih? Halqati duburihi, lingkaran di bagian dubur, bagian belakang, ya. Tempat buang air besar. Hilqati duburihi 'alal jadidi, menurut pendapat yang baru. Imam Syafi'i itu dalam fatwanya punya 2 pendapat. Satu disebut dengan qaulul qadim. Ya, qaulul qadim, ucapan yang lama ketika beliau tinggal di Baghdad, Irak, ya. Dan qaulul jadid, pendapat atau ucapan yang baru ketika beliau tinggal di Mesir. Dan Imam Syafi'i itu wafat di Mesir, ya. Jadi kuburannya, makamnya sampai hari ini Imam Syafi'i ada di Mesir. Nah, inilah 6 hal yang kata Abu Syuja merupakan pembatal wudu atau penyebab terjadinya hadas. Apa yang pertama? Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan atau 2 lubang gitu ya. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak tetap
atau tidak kokoh atau selain posisi duduk. Yang kedua. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk atau karena sakit. Yang keempat, laki-laki menyentuh perempuan tanpa penghalang atau perempuan menyentuh laki-laki tanpa penghalang. Dalam mazhab Syafi'i batal. Yang kelima, seseorang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan. Dan yang keenam ya adalah menyentuh lingkaran dubur. Ya, lingkaran bagian belakang. Nah, inilah yang membatalkan 6 hal yang membatalkan wudu dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya, silakan teman-teman siapkan pertanyaan ya. Kita diskusi. Oh ya, silakan mungkin sebelum kita diskusi, insyaallah nanti ada teman-teman yang akan berkeliling, silakan diberikan infak terbaik untuk kelancaran dakwah-dakwah teman-teman di Teman Hijrah. Silahkan mungkin MC dipandu sambil membagikan berkeliling ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Samsam Nur Hidayat, sangat jelas di kesempatan malam hari ini. Ini adalah 6 poin yang membatalkan wudhu. Tadi satu persatu sudah dijelaskan dan mungkin ada sebagian juga ada yang bertanya masalah poin yang keempat ini adalah batalkah antara suami dengan istri, itu perbedaan dari mazhab. Jadi mulai sekarang kalau dari saya pribadi tergantung kita kuat atau yakinnya kemana. Jadi jangan mempermasalahkan ketika teman kita suami istri kok nggak batal, kalau menurut ini batal seperti itu. Jadi kembali lagi sama keyakinan seperti itu. Sambil menunggu Koropax berkeliling, silahkan persiapkan pertanyaannya. Alangkah lebih baik kalau menurut saya pribadi itu ditulis di secuir kertas, karena ada yang salah? Secuir salah ya? Oh ya udah, apaan? Masa sebongkah, kan nggak mungkin. Ya silakan ditulis aja di kertas, nggak usah pakai kata-kata yang aneh daripada ribut nanti nyari mazhab lagi. Ya, jadi teman-teman silakan ditulis di kertas saja, langsung dioper ke temannya, takutnya malu, nanti langsung dikedepankan. Insya Allah di antara pertanyaan kalau misalkan banyak dan waktunya tidak mencukupi, nanti akan kita filter. Silakan teman-teman yang mau bertanya, baik akhwat ataupun ikhwan, sambil berkeliling, sambil kita bersodakoh infak terbaiknya, agar ketika kita menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang berkah, dan ketika kita berdoa, salah satu doa mudah diijabah yaitu dengan cara kita bersodakoh. Silakan mulai dari sekarang, ada yang mau bertanya, silakan. Ada akhwat atau ikhwan? Teteh, boleh? Berarti sama aja bohong gitu ya, diambil kertas terus dibacain, biar nambah kerjaan buat MC aja sih sebetulnya. Ya, pertanyaan pertama, ya mau nanya, boleh. Pertanyaan pertama, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, iya kan tadi disuruh nanya, apakah hukum ketika menggunakan cadar atau nikob ketika sholat, hukumnya ya? Dan mau tanya lagi Ustaz, apakah boleh ketika wanita sedang haid terus dia ke suatu masjid dengan tujuan untuk mengikuti ta'lim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustaz, tentang sholat menggunakan cadar ataupun nikob. Yang kedua, ketika haid tapi mau ikut ke ta'lim ke dalam masjid, di dalam atau di luar mungkin? Dua-duanya sekalian dijawab Ustaz. Baik, yang pertama berkaitan dengan sholat menggunakan nikob. Maka buat yang pakai nikob ketika sholat, maka dibuka nikobnya, ya. Dan kalau ketika seorang perempuan berkumpul dengan komunitasnya, maksudnya dengan perempuan lagi, maka nikobnya dibuka. Ini yang paling bagus, ya. Makanya kenapa kemarin ramai ada cross hijaber. Wah, pakai nikob ternyata kumisan. Naudzubillah kan? Tapi kalau dibuka itu akan terhindar dari fitnah, betul? Ya. Yang saya lihat
ada beberapa ikhwah, saudara-saudara kita di Timur Tengah, ketika dia bernikob, maka ketika dia sholat, maka nikobnya dibuka. Ketika sholatnya khusus di tempat perempuan. 2 atau 3 tahun lalu saya ada seorang syekhoh dari Palestina, syekh perempuan dari Palestina. Tapi kebetulan saya tidak jadi penerjemah. Waktu itu penerjemahnya ada akhwat juga, ya. Kebetulan istri saya ikut waktu itu, ya. Dan si syekh ini pakai nikob. Tapi ketika dia berceramah menyampaikan sesuatu di komunitasnya, itu nikobnya dibuka, dan ini yang lebih baik, ya. Jadi jangan pakai nikob itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari fitnah. Apa fitnah itu? Ujian, cobaan, ya. Terutama dari lawan jenis, ya. Jangan sampai ketika pakai nikob lawan jenis malah makin timbul fitnah yang lebih besar. Berarti tujuan pakai nikobnya belum sampai, begitu ya. Walaupun di antara 4 madhab ini Imam Syafi'i mengatakan wajib. Imam Syafi'i. Kenapa? Karena khawatir terkena fitnah. Ulama yang lain mengatakan sunnah, ya. Bahkan jumhur ulama mayoritas mengatakan menggunakan nikob itu hukumnya sunnah. Maka ketika sholat, termasuk ketika tawaf, itu ada larangan menggunakan nikob. Ya, tawaf, sa'i, maka yang buat teman-teman yang pakai nikob hendaknya dibuka. Teman-teman ahwat, ya. Kalau ikhwan jangan pakai nikob lah, ya. Paling pakai masker begitu kan. Nah, itu ketika apa? Ketika pakai nikob. Maka ketika sholat hendaknya nikobnya dibuka. Terutama dibuka ketika apa? Misalkan di tempat ahwat di atas tanpa ada ikhwannya, maka dibuka saja supaya terhindar dari fitnah, dan itu boleh. Pakai nikob ketika apa? Ketika di tempat-tempat umum, ketika seperti ini, ya, ada ikhwannya, ada akhwatnya, ya. Maka kalau kita khawatir terkena fitnah, maka pakai nikob justru lebih bagus dalam kondisi itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan buat orang yang haid apakah boleh masuk masjid atau tidak. Kalau kita melihat pendapat para ulama, ya, dalam mazhab Syafi'i sendiri, orang yang haid itu dilarang masuk masjid. Orang yang haid dilarang masuk masjid. Tapi ada beberapa pendapat yang lain yang mengatakan boleh selama, ya, selama apa? Selama aman, tidak mengotori masjid tersebut. Tapi kalau kita melihat pandangan Imam Syafi'i, mengatakan hendaknya orang yang sedang haid tidak boleh, bahkan menurut Imam Syafi'i haram untuk masuk ke masjid. Ya, tapi ada pendapat-pendapat yang lain, beberapa pendapat yang lain yang mengatakan hukumnya masih boleh. Jadi ada khilaf, ya, ketika seorang perempuan masuk ke masjid dalam keadaan haid. Lantas bagi kita yang mana, ya? Kalau zaman dulu kan belum ada apa namanya kayak pembalut atau apa, ya. Jadi dikhawatirkan salah satunya itu tercecer di masjid, ya, karena itu sesuatu yang najis. Tapi kalau sekarang, dalam kondisi sekarang, ya, maka saya lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan, kepada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau kita lihat mazhab Syafi'i mengatakan haram. Ini ada khilafiyah di sana. Maka kalau ada khilafiyah, hendaknya buat kita generasi muda agar apa namanya tahu dan mengambil apa namanya mana yang lebih apa namanya, ya, menurut kita yang lebih itminan, yang menenangkan buat kita, gitu ya. Kalau kita ngikut mazhab Syafi'i, ya silakan. Misalkan lebih cenderung kepada pendapat dari mazhab Imam Syafi'i sendiri. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, mengenai haid tadi berarti kalau zaman sekarang itu kemungkinan bolehnya itu lebih besar, Ustaz. Kalau sekarang, dan mungkin dikarenakan betul tadi disampaikan adanya dengan pembalut dan lain sebagainya, tapi dengan catatan si orang tersebut atau si ahwat itu merasa gitu bahwa aman seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu, Ustadz, bagaimana cara membersihkan bulu kemaluan dan juga ketiak, dan apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Bulu kemaluan dan bulu ketiak hukumnya sunnah. Terutama
buat laki-laki di hari Jumat. Gimana caranya? Kalau zaman dulu memang dicabut. Bener. Wah, gitu ya. Bener dicabut. Ya. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau dicabut memang menyakiti, maka timbul masyakoh. Masyakoh. Tidak boleh kita menyakiti badan kita. Di apa? Dikerok boleh. Ya, dengan catatan pakai apa? Pisau cukur. Bukan pakai pisau dapur, bukan ya. Lagi apa? Ini bersihin ya. Pakai pisau gede bukan ya. Jadi boleh. Hukumnya apa? Sunnah. Bahkan disebutkan minal fitrah. Di antara fitrah itu, fitrahnya manusia apa? Harus menggunting kuku. Jadi kuku itu hendaknya bersih. Bukan dipiara begitu. Piara gak diberi makan lagi, kasihan kan? Jadi sampai panjang, ya jangan. Bahkan di beberapa riwayat itu tempatnya setan. Setan itu tidak pernah gunting kuku. Berarti setan ada kukunya ya. Nah, saya nggak tahu ya. Ada beberapa riwayat seperti itu. Makanya waktu kecil saya masih ingat pas SD sering ini sama guru kan, dilihat mana kukunya. Kalau panjang pret begitu kan? Ya, itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak tahu. Jadi kuku di antara fitrah itu. Di antara fitrah itu apa lagi? Mencukur ketiak dan juga mencukur bulu kemaluan. Buat laki-laki membiarkan jenggot dan mencukur kumis, gitu ya. Mencukur itu ada sebagian yang boleh mengatakan dicukur habis, ada sebagian yang mengatakan cukup ditipiskan saja, ya. Karena cirinya laki-laki itu berkumis, berjenggot. Cirinya, walaupun orang Indonesia tidak seperti itu, ya. Ada yang bersih, kayak opa-opa Korea begitu ya. Nah, itu tidak apa? Ya memang dari sononya. Sunnatullah begitu. Tidak usah beli bulu penumbuh jenggot. Kan sering ada sekarang. Jadi tugas kita bukan menumbuhkan jenggot, bukan, membiarkan. Walaupun nanti ada khilaf, ya apakah boleh dibersihkan atau tidak boleh dicukur sama sekali, itu khilaf di antara para ulama, ya. Karena itu disebut sebagai zinatu ar-rajul, perhiasannya laki-laki begitu, ya. Jadi laki-laki kelihatan dari apanya? Jenggotnya salah satunya, ya. Kalaupun ada 5 gak apa-apa, 5 gitu ya. Ada sebagian yang 5 begitu kan. Tapi kalau banyak juga gak apa-apa. Karena kalau kumis, ada gak perempuan yang berkumis? Ada kan? Tapi gak ada perempuan yang berjenggot. Nah, makanya zaman dulu ciri laki-laki itu adalah ada jenggotnya. Makanya jangankan orang Islam, orang non muslim pun, orang kafir pun, Karl Marx jenggotan gak? Jenggotan gitu ya. Kemudian siapa lagi? Banyak dulu orang-orang zaman dulu ya, Aristoteles jenggotan juga itu. Plato yang jenggotan juga. Karena memang tradisi urf pada waktu itu seperti itu. Itu diantara fitrah. Dan diantaranya apa? Mencukur bulu ketiak. Ya, caranya diserahkan ke masing-masing. Ya, memang zaman dulu katanya dicabut. Ya, cuman kita kebayang aja, gitu. Ya, wallahu a'lam. Jadi itu ya, Teh, jawabannya. Jadi kalau urusan bagaimana caranya itu terserah, dikembalikan gimana enaknya. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu pada saat selesai berhubungan, apakah mandi junub harus dilakukan sebelum azan subuh atau boleh di waktu kapan saja? Kapan saja? Yang jelas sebelum azan lah, ya. Jangan setelah azan jam 6 baru mandi. Ya Allah, naon-naon wae eta. Mungkin gitu ya? ini Ustaz, untuk pengantin baru yang masih di rumahnya mertua, mungkin supaya nggak ketahuan gitu. Iya. Biar pada berangkat kerja dulu mertuanya baru mandi gitu. Jadi boleh kapan saja, ya. Tapi khawatir gini, bagusnya sih menjelang subuh, ya. Karena khawatir apa? Khawatir pengen mengulang. Kenapa ketawa? Itu ngerti mah cicing banyak. Ya, yang belum nikah telinga aja begini, pura gitu ya. Jadi kalau mau mengulang kata Nabi hendaknya apa? Hendaknya cukup berwudu. Hendaknya berwudu, ya. Tapi kalau mandi juga gak masalah. Udah selesai
apa namanya, hubungan suami istri, udah itu mau mandi, nggak masalah, bagus, ya. Tapi kalau berat, ya cukup dengan apa? Wudu, ya. Nanti menjelang subuh, itu ya boleh, atau sebelum tahajud 2:30, ya, atau jam 2. Itu masing-masing kita lah, ya. Yang jelas yang nggak boleh setelah sholat subuh. Ya ini yang nggak boleh. Setelah sholat subuh. Ini jam 7. Ya nggak boleh. Masa keduluin sama ayam? Ayam aja sudah bersuara itu semenjak jam 3. Kong korongo kok. Begitu kan? Ayam kan? Masa manusia keduluin sama ayam? Maka intinya lebih cepat, lebih baik. Wallahu a'lam. Ya seperti itu. Ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Enggak, intinya lebih baik sebelum subuh, seperti itu ya. Kenapa ketawa? Nggak ada yang lucu padahal. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini menarik juga, perihal hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti halnya keputihan. Jika sedang sholat dan terasa seperti adanya keluar keputihan, itu membatalkan wudhu dan sholat atau tidak, hanya membatalkan wudhu, sholatnya saja atau plus wudhu. Makanya tadi disebutkan rutubah, ada rutubatil farjil mar'ah. Termasuk rutub itu kan sesuatu yang basah, ya. Termasuk di dalamnya keputihan. Memang ada khilaf di antara ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sesuatu yang basah di perempuan itu apakah membatalkan wudhu atau tidak? Seperti contohnya keputihan. Tapi mayoritas mengatakan itu tidak membatalkan wudhu, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Saya lihat pendapatnya Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan itu tidak membatalkan wudhu, kecuali tadi yang bersuara itu membatalkan wudhu. Karena memang ada sebagian perempuan tidak batal wudhunya juga tidak batal sholatnya. Asal yang jelas, yang lebih bagus apa? Sebelum sholat dicek semuanya, ya. Kan kalau punya motor kita mau pergi kemana, remnya dicek, begitu kan? Gasnya dicek, ya. Begitupun ketika kita perempuan, ya, ketika mau sholat atau mau ibadah yang harus berwudu, hendaknya dia mengecek semuanya. Apalagi kalau terasa ada yang keluar misalkan, ini apa? Jangan-jangan darah haid atau yang lainnya, ya. Dan yang lebih baik tentu sebelum sholat dibersihkan terlebih dahulu. Apabila keluar ketika sholat, ya, maka yang saya tahu, wallahu alam, adalah itu tidak membatalkan wudhu dalam pandangan beberapa ulama. Dan ini yang saya tahu adalah pendapat mayoritas ulama. Ketika termasuk di dalamnya adalah keputihan, ya, wallahu alam. Ya lanjut. Ya masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah menggunakan make up wudhunya diterima? Make upnya mahal nggak? Yang kedua, yaitu jika menjulurkan pakaian sampai terkena tanah, maksudnya panjang banget kali ya? Betul? Panjang banget, jadi sampai menyapu lantainya tadinya kotor, lewat si teteh jadi bersih gitu. Bolehkah dibuat untuk sholat? Apa? Bolehkah digunakan untuk sholat yang menjulur banget si pakaian tersebut? Baik. Yang pertama apa tadi? Yang pertama make up. Make up, ya. Sah nggak wudhunya? Sebelum make up, ya, tergantung make upnya. Syarat wudhu itu, ya, airnya harus masuk, membasahi kulit. Kalau make upnya 2 cm, begitu ya, itu membasahi kulit nggak? Kan ada make up yang tebal banget, ya, maka itu tidak sah wudhunya. Tapi kalau make upnya sekedar kelihatan bagus begitu ya, tapi masih masuk, maka sah. Tinggal kita mengukur. Dan memang sebaiknya ini buat nanti perempuan, ya, menikah kan biasanya di make up dan seterusnya. Sebaiknya apa? Sebelum make up dalam keadaan berwudu, ya. Sebaiknya dalam keadaan berwudu, itu yang lebih bagus. Jangan sampai mengorbankan ibadah karena make up. Lebih baik mengorbankan make up untuk ibadah. Ini kan make upnya mahal, ya. Tentu ini tidak bagus seperti itu. Ya, yang lebih bagus adalah apa? Tentu kita tinggal ngukur apakah air itu masuk ke dalam kulit kita
atau tidak, karena terhalangi make up misalkan, maka itu tidak, bisa jadi tidak sah wudunya, ya. Tapi kalau bisa masuk ke dalam kulit kita, maka sah wudunya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau baju kita sampai menyapu tanah? Hukum asal tanah itu apa? Suci. Maka kalau tidak ada yang jelas benda najis yang menempel, maka baju yang kita pakai pun itu hukumnya suci. Ya. Jadi yang namanya suci atau najis itu jelas. Halal haram jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, tapi ada perkara-perkara yang samar. Jadi kalau pakaian kita dipakai dalam keadaan suci, maka kembali kepada hukum asal. Apa? Suci. Ya, walaupun kotor itu tidak najis. Ya, yang najis itu apa? Misalkan terkena kotoran binatang, atau kencing manusia, atau kotoran manusia, itu najis. Kalau kita pun tahu jelas, kalau tahunya apa? Jelas, ya. Tapi kalau tidak tahu, maka kembali pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Suci. Maka pakaian yang menyapu lantai, ya, itu hukum asalnya suci walaupun dalam keadaan menyapu tanah begitu. Hukum asalnya suci, ya. Hukum asalnya suci, kembali kepada hukum asal. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya waja'ala liya al-arda tahura, kata Nabi. Dan Allah menjadikan bagiku seluruh permukaan bumi itu hukumnya suci. Ya, wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita terkena najis menuju masjid, maksudnya menginjak, apakah wudunya itu batal? Menginjak najis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu apa? Hadas. Kencing, buang air besar, buang air kecil, kentut. Yang tadi disebutkan, itu yang membatalkan wudu. Kalau najis, itu tidak membatalkan wudu. Misalkan, ya, lagi jalan ke masjid, tiba-tiba nginjek kotoran kucing. Ya, batal gak wudunya? Enggak. Tapi hendaknya najis itu dibersihkan. Najis itu dibersihkan dan wudunya tidak batal. Ya, karena najis itu kaitannya dengan tadi membersihkan, dengan dibersihkan. Ya, kalau yang membatalkan wudu itu namanya hadas. Pakai hadas. Yang sahnya sholat harus bersih dari hadas dan najis. Bersihnya hadas dengan apa? Dengan wudu atau dengan mandi besar. Bersihnya najis dengan apa? Dengan cara dibersihkan, disucikan, disiram atau yang lainnya. Jadi najis itu tidak membatalkan wudu, ya. Jadi kalau tiba-tiba ke masjid nginjek kotoran kucing, ya, atau tiba-tiba pas ngelihat ke langit burung begitu, ya, nah, itu tidak batal wudu kita, tapi itu najis, maka cukup dibersihkan najisnya. Allahu a'lam. Baik, insya Allah ini pertanyaan terakhir. Apakah termasuk tidur nyenyak ketika saat hilang pendengaran dan penglihatan hanya dalam waktu kurang dari 2-5 menit atau hanya sekejap? Iya, termasuk tidur nyenyak. Jadi nyenyak itu disebutkan qalilan au katsiran. Walaupun 5 menit, tidur ngelenyap, ya, itu nyenyak walaupun cuma 5 menit, dan itu membatalkan wudu. Ya, kalau Jumatan tergantung yang tidurnya, kembali kepada diri kita. Kalau masih mendengar, kan suka gitu ya. Apalagi kalau pengajian di kampung kan, bapak-bapak, kakek-kakek, ustadznya ngejelasin di belakang, paham semua itu, ya. Itu benar. Tapi ada orang yang tidur gitu, tapi pinter gitu. Ada orang yang kayak gitu, berarti tidurnya tidak nyenyak, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu tidur nyenyak walaupun 5 menit, 10 menit, apalagi 2 jam, ya. Itu jelas-jelas membatalkan apa? Membatalkan wudu. Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudu. Sudah, ya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
menambah ilmu kita ya, dan menambah pengetahuan kita, serta menjawab keraguan-raguan yang mungkin selama ini ada dalam diri kita. Ya, insyaallah pertemuan ke depan, minggu depan kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Apa sih hal-hal yang mewajibkan mandi besar? Insyaallah kita akan bahas pada minggu depan. Terutama mungkin ada beberapa